Tidak sering terdengar isu Carlo Ancelotti terancam dipecat, tetapi sekarang hal itulah yang disebut-sebut sedang terjadi di Real Madrid. Selama kariernya sebagai pelatih, Ancelotti sangat sukses sehingga jarang terdengar dirinya berada dalam posisi terancam dipecat. Menangani Real Madrid selama 2 periode yaitu tahun 2013 sampai tahun 2015 dan 2021 hingga sekarang, Don Carlo bergelimang gelar juara. Dia membawa El Real menjuarai Liga Spanyol 2 kali, Copa del Rey 2, Supercopa de España 2, Liga Champions 3, Piala Super Eropa 3, dan Piala Dunia Klub 2. Tidak terbayangkan Real Madrid memandang Ancelotti sebagai pelatih yang layak dipecat. Akan tetapi, situasi terkini yang dialami Los Blancos membuat isu pemecatan mantan gelandang AC Milan itu menjadi cukup nyata. Ancelotti sedang mengalami kesulitan di Real Madrid. Madrid mengalami 2 kekalahan beruntun dengan skor signifikan di kandang sendiri. Mereka dibantai Barcelona 0-4 di Liga Spanyol tanggal 26 Oktober tahun 2024 dan dipukul AC Milan 1-3 di Liga Champions tanggal 5 November tahun 2024. Vinicius Junior DKK, kini sudah tertinggal 9 poin dari Barcelona di klasemen La Liga. Di Liga Champions, sang juara bertahan baru mendapatkan 6 poin dari 4 pertandingan. Mereka jauh berada di luar 8 besar klasemen yang akan mendapatkan tiket langsung ke babak 16 besar. Bukan hanya hasil-hasil buruk ini yang membuat Carlo Ancelotti terancam dipecat oleh Real Madrid. Seperti dikutip dari Relevo, pria kelahiran tanggal 10 Juni tahun 1959 ini juga dianggap gagal membentuk tim yang solid setelah kedatangan Kylian Mbappe. Hadirnya Mbappe malah seolah membuat rusak mesin Real Madrid yang musim lalu berfungsi dengan baik. Jude Bellingham misalnya, belum mencetak gol musim ini. Padahal, gelandang serang asal Inggris ini mampu membukukan 23 gol dalam 42 penampilan musim lalu. Upaya Ancelotti mengakomodasi Mbappe kelihatannya justru membuat pertahanan tim ambrol. Dalam 16 pertandingan pertama di semua kompetisi musim ini, Real Madrid hanya menang 10 kali, imbang 3 kali, dan sudah 3 kali mengalami kekalahan. Mereka cuma mencetak 32 gol dan kebobolan 18 gol. Musim lalu dalam jumlah pertandingan yang sama, si putih menang 13 kali, imbang 2 kali, dan cuma sekali kalah. Real Madrid mencetak 32 gol dan hanya kebobolan 11 gol. Ada juga masalah tidak berkembangnya 2 wonderkid, Endrick dan Arda Güler, karena Ancelotti dipandang terlalu fokus berusaha memaksimalkan Mbappe. Belum lagi ada isu kamar ganti Real Madrid sedang bergejolak karena sejumlah pemain merasa Mbappe tidak mau ikut bertahan. Relevo mengeklaim bahwa Ancelotti tidak akan punya waktu lama untuk membalikkan situasi. Manajemen Real Madrid dianggap tidak akan mengesampingkan kemungkinan pengambilan keputusan yang drastis. Raul Gonzalez dan Santiago Solari disebut-sebut sudah berada dalam mode siaga untuk menggantikan Ancelotti. Permainan Real Madrid seperti sedang dipenjara karena masalah yang dialami oleh Kylian Mbappe ternyata kian kentara. Kylian Mbappe diminta untuk memperbaiki diri agar bisa segera membantu Real Madrid. Real Madrid mengalami start yang cukup berliku pada awal musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Yang terbaru, Carlo Ancelotti menyaksikan anak asuhannya menelan kekalahan 1-3 dari AC Milan di Liga Champions. Hasil tersebut menjadi kekalahan kedua Los Blancos di ajang yang sama. Kylian Mbappe mendapat sorotan karena penampilannya yang dinilai di bawah standar. Sejak pindah ke Real Madrid, Mbappe terus mendapat sorotan yang negatif. Hal ini tidak lepas dari adaptasi sang penyerang yang berjalan cukup lambat. Ancelotti memasang Mbappe sebagai pemain nomor 9, tetapi sang pemain gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Mantan striker tim nasional Prancis, Thierry Henry, memberi saran ke juniornya agar bisa memperbaiki penampilan. Pemain yang justru berlari dan menekan adalah Bellingham, bukan Mbappe, kata Henry seperti dilansir bolasport.com dari Diario AS. Real Madrid terlihat frustrasi karena tidak menemukan Mbappe di posisi seharusnya, ucap Henry menambahkan. Masalah posisi nomor 9 ini sebenarnya sudah menjadi isu di timnas Prancis. Mbappe mengungkapkan bahwa ia jauh lebih nyaman berada di posisi sayap kiri, namun, Henry merasa bahwa faktor ini seharusnya tidak dijadikan alasan. Bellingham yang seharusnya bermain lebih ke dalam akhirnya justru melakukan tugas sebagai pemain nomor 9. Pengorbanan tersebut berpengaruh ke performa Bellingham sepanjang musim ini.
Henry sendiri tidak meminta Mbappe untuk menjadi pemain nomor 9 yang sempurna, karakteristik sang penyerang memang berbeda dari pemain yang natural berada di posisi tersebut. Akan tetapi, Mbappe sudah seharusnya membantu timnya untuk menyerang. Saat melawan AC Milan, Antonio Rudiger bahkan ikut berlari mengejar bola. Mbappe harus melakukan tugas ini agar permainan Real Madrid lebih cair. Penyerang Real Madrid, Kylian Mbappe, secara blak-blakan menolak menjadi penyerang tengah. Ini semakin membuktikan omongan dari ex-pemain El Real, Karim Benzema. Hubungan Kylian Mbappe dan Real Madrid semakin memanas akhir-akhir ini. Awal karir Mbappe di Real Madrid nyatanya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Didaratkan dari PSG dengan status bebas transfer, ekspektasi besar ada di pundak penyerang asal Prancis tersebut. Mbappe digadang-gadang bisa memberikan jaminan gol bagi Madrid seiring ketiadaan penyerang tengah. Namun, apa daya justru penampilan inkonsisten yang diberikan oleh Mbappe kepada klub ibu kota Spanyol. Kendati mampu menghasilkan 8 gol dan mengemas 2 assist dari 14 laga di semua ajang kompetitif, Mbappe dinilai masih belum memenuhi harapan klub. Apalagi dalam 2 laga terakhir Madrid, pemain berusia 25 tahun itu malah mejan. Pada laga kontra Barcelona dan AC Milan, Mbappe sama sekali tidak tampak perannya. Dari 2 laga penting tersebut, El Real dibuat kalah back-to-back di Santiago Bernabeu. 2 kekalahan di kandang sendiri tersebut membuat perjalanan Madrid baik di Liga Spanyol dan Liga Champions kian sulit. Tak ayal jika Mbappe disorot tajam mengingat sosoknya yang menjadi penyerang utama tim asuhan Carlo Ancelotti. Beberapa pihak menilai dirinya kesulitan beradaptasi sepenuhnya dengan gaya permainan tim racikan Carlo Ancelotti. Terbaru, dikutip Bolasport.com dari Diario Sport, Mbappe tidak tertarik sama sekali bermain sebagai penyerang tengah Madrid. Secara terang-terangan Mbappe menolak dijadikan ujung tombak utama tim. Ia justru ingin dikembalikan ke posisi naturalnya, winger kiri. Sebagaimana diketahui pos winger kiri sudah diklaim oleh rekannya dari Brasil, Vinicius Junior. Hal ini tentu membuat Ancelotti selaku pelatih perlu memutar otaknya dalam meramu strategi. Di samping itu Don Carlo harus menemukan solusi terbaik untuk memaksimalkan potensi dari Mbappe. Jika tidak kunjung bisa meraihnya, maka hal ini tentu bisa mengganggu internal tim. Gesekan horizontal sesama pemain berlabel bintang di ruang ganti tim perlu dipikirkan mengingat itu juga akan memengaruhi perjalanan Madrid di musim ini. Di lain pihak, performa buruk yang dialami Mbappe mendapat tanggapan dari ex-kompatriotnya di Prancis, Karim Benzema. Karim Benzema, yang juga ex-penyerang utama Madrid, menilai Mbappe memang sepantasnya tidak berperan sebagai striker. Omongan dari mantan bomber nomor 9 Madrid itu seolah membuktikan apa yang terjadi dengan Mbappe saat ini. Bagi saya, Mbappe bukanlah pemain nomor 9, ucap Benzema. Dia adalah pemain sayap kiri. Namun, masalahnya adalah di sayap kiri, ada Vinicius Junior. Mbappe tahu bahwa ada banyak tekanan di Real Madrid. Di Madrid, jika Anda menjalani 2 atau 3 pertandingan tanpa gol, mereka akan membunuh Anda. Saya pikir dia harus belajar untuk menerima hal ini. Ia harus memberikan kesan yang baik dalam pertandingan. Setiap pertandingan adalah pertandingan yang baru, dan ia harus mencetak gol karena mereka mendatangkannya hanya untuk mencetak gol, ujar penyerang yang kini membela Al Ittihad tersebut mengakhiri. Pemain yang sedang dibenci fan Real Madrid, Aurelien Tchouaméni, diprediksi bakal absen 1 bulan akibat mengalami cedera. Kekalahan Real Madrid dari AC Milan di Liga Champions, Selasa tanggal 5 November tahun 2024 bukan cuma mendatangkan kerugian dalam segi hasil pertandingan. Los Blancos juga kehilangan 1 lagi pemainnya akibat cedera. Aurelien Tchouaméni mengalami masalah pada pergelangan kaki kirinya setelah laga tersebut. Hal ini dikonfirmasi laman resmi klub pada Rabu tanggal 6 November tahun 2024 malam WIB. Setelah tes yang dilakukan hari ini oleh tim pelayanan medis Real Madrid terhadap pemain kami Aurelien Tchouaméni, dia didiagnosis mengalami keseleo pada pergelangan kaki kirinya. Perkembangannya akan terus dimonitor, demikian bunyi pernyataan Real Madrid. Menurut perkiraan, Tchouaméni bakal menepi hingga 1 bulan ke depan. Gelandang bertahan timnas Prancis berpotensi melewatkan 5 pertandingan Liga Spanyol dan 1 lawatan krusial ke markas Liverpool di Liga Champions.
Tchouaméni mungkin baru tersedia saat Madrid menghadapi Atalanta, tanggal 10 Desember mendatang. Cederanya pemuda 24 tahun itu menambah daftar pasien di ruang perawatan Los Blancos yang lalu lalang. Setelah Rodrigo mulai kembali pulih, kini giliran Tchouaméni masuk daftar. Dia akan bergabung dengan pasien lama semodel Dani Carvajal, Thibaut Courtois, dan David Alaba. Sementara Fede Valverde masih diragukan fit akhir pekan nanti karena gangguan pada punggung bawahnya. Tchouaméni merupakan salah satu aktor tambal sulam di skuad Carlo Ancelotti guna mengakali minimnya stok pemain. Ex-gelandang AS Monaco itu kerap terpaksa bermain sebagai bek sentral, hingga terkadang digeser ke sayap pertahanan. Untuk Tchouaméni, cedera yang dia alami ibarat membuatnya bukan lagi jatuh lalu tertimpa tangga, melainkan beton. Sang pemain sedang ramai dikritik pendukung Real Madrid sendiri karena tampil buruk ketika menghadapi Milan. Tchouaméni berandil besar dalam terciptanya 2 gol Rossoneri ketika mencundangi Los Blancos 3-1 di Santiago Bernabeu kemarin. Pertama, dia gagal mengawasi Malik Thiaw dan kecolongan duel udara sehingga bek Milan itu berhasil menyundul bola ke gawang Andriy Lunin. Kedua, Tchouaméni kena serapah dari publik Bernabeu setelah umpan ngawurnya dipotong lawan dan memulai serangan balik Milan. Insiden ini berujung gol Alvaro Morata. Ancelotti langsung menarik keluar Tchouaméni setelah istirahat. Peran sebagai jangkar diambil alih Eduardo Camavinga dalam sisa pertandingan. Penampilan payah Tchouaméni menyebabkan dia menerima siulan cemooh dari tribune Bernabeu. Absennya Tchouaméni membuat Ancelotti harus menyesuaikan komposisi pemain lagi dalam partai berikutnya. Real Madrid bertekad bangkit dari 2 kekalahan menyakitkan di kandang vs Barcelona 0-4, AC Milan 1-3 ketika menjamu Osasuna, Sabtu, tanggal 9 November tahun 2024. Saya tidak akan gila, tetapi kami harus menemukan solusi untuk lebih seimbang dan solid, kata Ancelotti, dikutip Bolasport.com dari AS. Los Blancos mempunyai misi berat demi merapatkan jarak dengan puncak klasemen yang dihuni Barcelona. Kedua tim kini sudah berjarak 9 poin sampai pekan ke-12 dengan Real Madrid memiliki 1 partai tabungan yang ditunda versus Valencia.